Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya, yaitu tentang educational data mining di jurusan Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada menggunakan random forest. Educational data mining adalah disiplin yang muncul berkaitan dengan pengembangan metode untuk mendapatkan informasi unik dari dataset yang berasal dari pendidikan. Informasi unik tersebut kemudian dievaluasi agar dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan seperti mengukur kinerja siswa, memprediksi kegagalan sekolah, dan sebagainya. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi siswa yang secara akademis beresiko mengalami kegagalan dalam kuliahnya dengan melihat dari aktivitas internet yang mereka gunakan dan beberapa faktor-faktor lainnya. Sumber data untuk menganalisa mahasiswa saat ini hanya sebatas data yang dikumpulkan dari kuesioner dan data transaksional dari Learning Management System. Kedua sumber data tersebut memiliki keterbatasan. Salah satu kelemahan utama dari penggunaan kuesioner adalah memerlukan partisipasi aktif dari mahasiswa yang dimana tidak semua mahasiswa interaktif dalam mengisi kuesioner tersebut, sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Pada penelitian ini, untuk memprediksi kinerja akademis mahasiswa, kami mencoba dengan cara menyelidiki kategori browsing dan aktivitas akses internet sehubungan dengan manajemen waktu mereka selama masa kuliah. Ada dua tujuan dari pembuatan proposal ini. Yang pertama, mempelajari perilaku siswa saat mengakses internet seperti rata-rata waktu yang dihabiskan di situs web, frekuensi menggunakan aplikasi akademis online, dan jenis kegiatan akses internet mereka. Kedua, menganalisa dua kumpulan data yaitu kategori penjelajahan dan aktivitas akses internet untuk mengklasifikasi siswa yang berisiko gagal. Beberapa pekerjaan yang terkait yaitu pertama, faktor yang mempengaruhi kinerja siswa. Di sini ada IPK. Yang kedua, data pribadi siswa. Dari data pribadi mahasiswa, yaitu jenis kelamin, usia, latar belakang keluarga, dan catatan. Yang ketiga, penilaian internal, seperti nilai tugas, kuis, praktikum, tes kelas, dan absensi. Yang keempat, nilai yang diperoleh dalam ujian akhir. Yang kelima, faktor psikometri, itu seperti data kuantitatif, minat siswa, perilaku belajar, manajemen waktu, dan dukungan keluarga. Dan faktor-faktor lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler, latar belakang, sekolah menengah atas, interaksi jejaring sosial, dan sebagainya. Yang kedua itu memprediksi kinerja akademik siswa. Diperlukan sumber data tambahan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan untuk memberi informasi lebih lanjut tentang kegiatan akses internet siswa tersebut. Yang ketiga, mesin data atau file log akses internet. File log ini dapat digunakan untuk membuat model data, seperti membaca skema. Misalnya, kita dapat menambang data file log untuk lebih memahami dan mengklasifikasikan pola dalam aktivitas akses internet. Yang keempat, machine learning techniques. Dalam studi ini ada 4 teknik machine learning yang telah diterapkan pada file log akses internet, yaitu dengan logistic regression, naive-bayes, neural network, dan random forest. Metodologi. Kumpulan data file log. File log universitas dikumpulkan dengan mencatat semua aktivitas akses internet mereka. Setiap entry berisi 54 atribut, seperti ID, tanggal, dan waktu akses, alamat IP, nama aplikasi, kategori, dan periode waktu yang telah berlalu. File log universitas dicatat dalam format nilai yang dipisahkan koma atau CSV. 155 juta rekaman dihasilkan sehari. File log diekspor ke Google Universitas. File ini berisi 360.000 catatan per hari dari awal sampai akhir setiap sesi penggunaan akses internet. Pada saat login, mahasiswa diinformasikan tentang kebijakan pengumpulan data log yang disampaikan tadi, yang mana informasi tersebut dapat digunakan untuk keperluan universitas dan penelitian. Kemudian prapemrosesan. File log universitas berisi kategori penjelajahan web, dilambangkan sebagai CAT. Di sini penjelajahan web kita bisa melihat data file tersebut dari browsing seperti Google Chrome, Safari, dan sebagainya.
Dan kedua yaitu jenis aplikasi yang dapat mengakses internet seperti Instagram, media sosial, seperti aplikasi universitas seperti Simaster dan sebagainya. Kemudian Velog Universitas mencakup 24 kategori jenis penjelajahan web seperti game, musik, penyimpanan, pencadangan online, mesin pencari, jaringan sosial, media streaming, email berbasis web, dan lain-lain. Velog ini juga menyertakan 147 jenis aplikasi aktivitas akses internet seperti Apple Store, Facebook, Microsoft, Line, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Kemudian memilih prediksi. Di sini kita menguji 5 teknik machine learning, yaitu decision tree, logistic regression, naive-bayes, neural network, dan random forest. Studi ini memilih teknik terbaik dengan mempertimbangkan akurasi secara keseluruhan dari 5 teknik tersebut. Studi ini mengidentifikasi 5 teknik machine learning yang nama dapat kita lihat di tabel samping. Dari hasil uji tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teknik random forest menunjukkan akurasi yang lebih baik daripada algoritma lainnya. Kemudian eksperimen ini dilakukan pada 294 siswa yang telah menggunakan aktivitas internet. Mahasiswa dapat melakukan berbagai hal saat menggunakan internet. Secara keseluruhan, siswa yang beresiko gagal menghabiskan lebih banyak waktu untuk aktivitas internet daripada siswa yang aman, terutama di luar periode perkuliahan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Tetapi ada beberapa aktivitas di mana ini tidak bisa menjadi acuan karena contoh misalkan mahasiswa aman dan yang beresiko masing-masing menghabiskan 3,45 menit per sesi dan 3,63 menit per sesi di media sosial. Di sini kita tidak bisa melihat apakah mahasiswa tersebut menggunakan media sosial tersebut untuk pendidikan atau non-pendidikan. Oleh karena itu, kami menggunakan kategori bahwa status basic gagal ditentukan oleh IPK kurang dari 60% dari total semua mahasiswa dan beberapa faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi. Kesimpulannya itu, dengan mendeteksi siswa yang berisiko gagal dalam studinya, ini memberi wawasan bagi pendidik atau pemerintah untuk merencanakan atau mengurangi biaya studi di universitas. Yang kedua, teknik ini juga menawarkan manfaat lain dengan mengurangi campur tangan manusia. Yang ketiga, membandingkan akurasi hasil antara logistic regression, naive-bayes, neural network, random forest. Ditemukan random forest yang paling cocok untuk jenis dataset ini. Kemudian studi ini juga menemukan bahwa data dari aktivitas akses internet menunjukkan akurasi yang lebih baik daripada data kategori web browsing saja. Secara umum, siswa yang aman menunjukkan manajemen waktu yang lebih baik daripada siswa yang berisiko. Jika kami dapat mendeteksi siswa yang berisiko dari perilaku internet mereka sebelum akhir semester, maka dosen dapat mendeteksi mereka dan membuat program intervensi atau membuat program tambahan untuk membantu mereka dalam mengatur waktu belajar sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Deteksi dini siswa yang berisiko gagal dapat memberikan informasi yang berguna untuk kebijakan dosen pembimbing, seperti menawar dukungan akademis, belajar tambahan, sehingga memungkinkan keberhasilan mereka di universitas tersebut. Saya rasa cukup untuk presentasinya. Saya lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.